warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah masyarakat Pasaman Barat yang berada di Pasaman Barat maupun pada perantauan, hari ini kita mengundang Bapak Kadis Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Bapak Insinyur Edrizal yang telah bersama kita. Kita akan berbicara tentang permasalahan perkebunan, karena memang perkebunan ini adalah komoditi andalan Pasaman Barat. Nah, itu makanya di kabupaten kota lain dinas perkebunan tidak dibuat sendiri atau tidak dikhususkan. Berbeda di Kabupaten Pasaman Barat, dia dibuat dikhususkan. Artinya pemerintah Pasaman Barat konsen terhadap perkebunan, dan untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas, kami ingin tahu tentang lingkup tentang tugas Bapak di perkebunan, kemudian bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang Bapak rasa perlu. Silakan Pak Kadis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait kalau kita berbicara tentang perkebunan, kita tentu saja tidak terlepas daripada Undang-Undang Perkebunan itu sendiri yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Nah, terkait dengan perkebunan adalah pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian tanaman itu sendiri, sampai nantinya juga kepada pemasaran. Nah, di Pasaman Barat saat ini memang kita memiliki banyak komoditas tanaman perkebunan, bahkan ada yang menjadi andalan nasional. Jadi memang seperti halnya sawit, ini adalah salah satu tanaman andalan, dan ini memang merupakan di kabupaten kita memiliki luasan yang sangat besar, hampir 184.000, termasuk kawasan perkebunan baik itu yang dimiliki oleh rakyat maupun oleh swasta. Nah, berapa persentase ini Pak yang swasta punya dengan masyarakat? Nah, lebih kurang kalau swasta mungkin kalau kita perbandingannya ada sekitar 60, karena masyarakat punya ada lebih kurang 104 hektar, sementara selebihnya adalah dari swasta. Nanti ada sekitar separuhnya. Lebih separuhnya masyarakat kita ya, punya. Artinya lebih banyak masyarakat memiliki daripada swasta. Ya, betul. Oke, silakan Pak. Jadi di samping sawit juga beberapa tanaman komoditas lainnya seperti kakao kita juga ada di beberapa daerah sebarannya, kemudian juga ada kopi, ada kelapa dalam, kemudian juga nilam, enau ataupun aren, dan juga beberapa jenis tanaman lainnya seperti serai wangi yang saat ini memang sedang menjadi sumber baru bagi petani dalam melakukan pengelolaan tambahan pendapatan. Nah, terkait tadi yang kami sampaikan dengan kelapa sawit ini, memang dari awal ini saat ini kita sudah melakukan suatu program peremajaan ini terkait dengan umur tanaman kita yang sudah banyak tua, dan ini memang difasilitasi oleh dari dana BPDPKS bawah Kementerian Keuangan dan juga oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Pertanian sendiri. Jadi kita pada saat ini sudah mulai melakukan peremajaan kelapa sawit dalam rangka menuju suatu Indonesian Sustainable Palm Oil System. Artinya adalah suatu sistem tanaman sawit yang berkelanjutan yang kita mengharapkan nanti hasilnya dapat diterima oleh dunia dan tidak mengurangi terhadap nilai-nilai lingkungan. Sasarannya Pak, sasarannya peremajaan ini perorangan, kelompok atau swasta? Nah, sebetulnya kalau untuk peremajaan ini sendiri kita memang diarahkan sesuai dengan petunjuknya adalah berkelompok. Minimal mungkin satu kelompok itu ada 50 hektar dan tanamannya mungkin sudah berumur 25 tahun dengan arti catatan atau produksinya di bawah 10 ton per hektar per tahun. Jadi itu Pak. Berarti berkelompok diutamakan. Berkelompok. Perorangan boleh? Perorangan tidak boleh, tetapi harus masuk kepada kelompok yang ada. Masuk kelompok yang ada. Dengan indeks uang atau bibit atau? Ya, artinya nih program ini memang dibiayai mulai dari mungkin dari tumbang ciping rumpuknya kembali, artinya tanaman itu ditumbang kembali, kemudian juga dilakukan penanaman, dan ini modalnya memang adalah dalam bentuk uang. Tetapi walaupun dalam bentuk uang, petani ataupun kelompok tani ataupun kelembagaan lainnya harus dapat mempertanggungjawabkannya juga, karena ini memang terkait dengan ada rencana anggaran biayanya. Berarti sesuai dengan proposal mereka ya? Sesuai proposal dan juga penawaran dan juga beberapa kriteria teknis yang kita ajukan.
Saat ini kan sawit harganya cukup lumayan ini. Ya. Apakah ini tergantung permasalahannya karena COVID itu nilai rupiah turun atau memang harganya lebih baik sekarang? Nah, sebetulnya kalau COVID, kalau kami mencermati terhadap analisa pasar saat ini, memang ya kalau COVID pasti ada pengaruhnya. Tapi tentu saja membutuhkan semacam penelitian lebih lanjut. Tapi yang pasti saat ini tentu saja berkaitan dengan produksi minyak CPO di tingkat dunia. Karena memang harga sawit ini ditentukan oleh harga CPO dunia dan juga rantai pemasaran itu sendiri. Jadi ini memang yang sangat menentukan. Kalau dalam kondisi produksi minyak sawit dunia ini rendah diakibatkan oleh karena tidak kurangnya negara-negara lain memproduksi, ini mungkin saja kemungkinan harga bisa melonjak. Tetapi pada saat produk-produk lain lebih tinggi, katakan itu seperti minyak matahari, minyak kedelai ini lebih tinggi, ini juga bisa mengakibatkan harga CPO akan menjadi menurun. Artinya apabila harga komoditi lain yang bisa bersaing dengan sawit, Betul. itu melimpah, harga Ya, sawit bisa menurun. bisa. Ya, kembali kepada sawit masyarakat, Pak. Di masyarakat itu kan banyak yang mereka berkebun sawit tapi bibitnya tidak jelas. Ini bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas daripada kebun sawit masyarakat ini, Pak? Nah, inilah sebetulnya justru program peremajaan sawit rakyat ini dilaksanakan oleh pemerintah. Karena selama ini pemerintah daerah juga tidak mendapatkan kontribusi apa-apa. Tetapi dari segi iuran yang telah dilakukan oleh petani yang dipotong, memang dana ini dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam rangka perbaikan genetis daripada tanaman itu sendiri. Makanya tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif lagi ini akan kita ganti dengan tanaman yang bersertifikasi. Artinya kita menjamin ke depan tanaman itu cukup memiliki potensi produksi yang cukup tinggi. Jadi memang upaya kita ini adalah dalam rangka mengganti itu, tapi tentu saja dalam rangka ini sifatnya harus juga berkelompok. Berkelompok. Misalnya dalam kelompok itu bibit sawitnya belum begitu panjang umur atau belum tua, tapi hasilnya tidak memadai karena bibitnya tidak bagus. Apa ini bisa ditanggulangi dengan dana itu? Boleh. Karena itu tadi yang kami sampaikan, ada beberapa kriteria yang mungkin dari segi umurnya, kemudian juga dari segi produktivitasnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, kalau memang produksi sawit masyarakat tersebut lebih kurang, artinya maksimalnya mungkin 10 ton per hektar per tahun, ini dapat kita remajakan. Bahkan mungkin tanaman-tanaman juga yang sudah kita tanam dan belum memiliki umur yang cukup, belum berproduksi, tetapi dipastikan bibitnya tidak unggul, ini juga bisa kita remajakan kembali dengan tadi. Tapi sifatnya memang harus berkelompok juga. Jadi artinya pada saat ini pemerintah mengupayakan bagaimanapun ke depan agar memang kita bisa melaksanakan sistem tanaman sawit yang berkelanjutan ini dengan catatan tentu saja dengan genetis tanaman yang cukup baik. Ya, Pak. Sekarang permasalahannya kelompok. Orang ini berkelompok tapi lahannya tidak berdekatan atau tidak berdampingan, cuma dalam satu kawasan, misalnya satu nagari, apa diperbolehkan, Pak? Jadi memang dalam ketentuannya seperti ini diatur oleh Peraturan Dirjen Peternakan, Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 107 Tahun 2019 dan juga Peraturan dari Direktur Utama BPD/PKS Nomor 7 juga Tahun 2020. Ini memang sudah dinyatakan. Jadi kelompok ini memang tadi seperti kami sampaikan adalah 50 hektar. Kalau seandainya dalam satu kelompok tersebut masih belum sampai 50 hektar, masih memungkinkan ini diambil dari tambahannya, artinya anggota masyarakat di luar kawasan kelompok tersebut, tetapi dengan catatan tidak melebihi daripada jaraknya 10 km. Berarti bisa terpisah-pisah. Bisa. Dengan catatan kurang dari 10 km dari kebunnya itu. Dari kawasan yang ada. Ini bisa. Ya, karena ini kan kurang tersiap, Pak. Banyak masyarakat kita itu dianggap berkelompok satu kawasan. Kalau bisa dia dengan radius 10 km itu udah bisa bikin mereka berkelompok. Yang penting adalah kelompok ini memang legal, artinya legal tercatat di kita atau memang sudah mempunyai kekuatan hukum lain. Ini memang syarat. Tingkat legal ini sampai akta notaris atau cukup diketahui Pak Camat?
Ya minimal ini juga bisa dilakukan pembentukan kelompok baru, diketahui juga oleh negari dan juga oleh pengulu, kemudian dibuatkan berita acaranya, disampaikan kepada kami, nanti juga kami akan melakukan upaya memasukkan kelompok tersebut dalam satu sistem penyuluhan pertanian. Artinya tidak perlu sampai ke notaris seperti Nah yang ini dulu. juga kalau memang ini ada memang sangat sangat menguntungkan, karena ini kita kembali nanti kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya kan biasakan adalah kepada kelompok yang telah memiliki legalitas, artinya mempunyai kekuatan hukum. Jadi ini memang ke depan kalau toh ini juga sangat kita mengupayakan memang kalau sudah ada dari akta notaris ini juga sangat lebih bagus sekali. Cuma dengan diketahui camat sudah sah gitu ya. Ya boleh. Boleh. Nah, Kemudian tentang yang dikeluhkan masyarakat Pak, pupuk. ya. Apa sawit ini ada dapat subsidinya Pak untuk kelompok masyarakat ini? Ya sebetulnya memang apapun beberapa tanaman termasuk tanaman pangan, kemudian hortikultura, bahkan juga perikanan dulunya ini juga ada pupuk-pupuk yang diberikan termasuk untuk perkebunan. Hanya saja ini berdasarkan alokasi yang diberikan kepada kita sesuai dengan luas kebun dan juga usulan daripada RDKK daripada kelompok ini memang tidak mencukupi, belum mencukupi. Artinya memang masih banyak kekurangan-kekurangan terhadap pupuk yang katakan yang bersubsidi. Tapi ada. Cuma ada. tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Belum bisa. Karena ini memang kita selalu mengupayakan baik itu kepada teman-teman di provinsi ataupun pusat, upaya-upaya ini kiranya ini bisa menjadi perhatian karena memang kita ketergantungan kepada pupuk ini sangat tinggi. Namun demikian kita sebetulnya kalau kita mau kita juga sudah mempunyai semacam solusi di mana kita mengganti meretribusi kembali pupuk ini dengan produk-produk lain seperti pemakaian karbon aktif. Ini bahkan lebih menguntungkan sekali. Karbon aktifnya apa? Nah, jadi karbon aktif ini adalah semacam bahan yang dihasilkan melalui produk pemanasan oksigenasi yang melalui suatu pabrikan. Ini nanti hasilnya juga sangat baik untuk oksigenasi. Ya, artinya melakukan pembakaran terhadap sampah-sampah. Apapun sampah masyarakat nanti mungkin diolah, ya, kemudian dibakar sehingga nanti akan menjadi karbon aktif. Jadi karbon aktif ini bisa sifatnya nanti mengganti, ya, sebetulnya bukan mengganti, menyerap unsur-unsur hara yang ada di sekitar tanaman sehingga ini juga menjadi bahan nutrisi bagi tanaman itu. Jadi semua bara-bara itu? Ya bisa. Jadi dari samping menyerap makanan juga bisa menyerap air. Nah ini presentasinya juga mungkin tidak terlalu mahal harganya. Dan ini memang kita mengupayakan ke depan mungkin oleh instansi terkait sehingga nanti ini bisa kita jajaki. Karena toh harganya pun juga mungkin tidak terlalu mahal. Karena berdasarkan catatan-catatan dan penelitian-penelitian ini bahkan ini juga sudah beberapa daerah lain ini sudah melakukan mencoba. Tinggal mungkin kita Pasaman Barat sebenarnya kita juga sudah melihatnya. Tetapi mungkin ke depan kita mengupayakan ini dari segi penganggaran ini bisa kita loloskan sehingga artinya ketergantungan kita terhadap pupuk tadi ini bisa kita atasi. Kalau dengan yang organik nih Pak, misalnya tentang kompos, ya boleh. Cair itu bisa dipakai itu sawit. Bisa. Itu kan dari segi sawitnya Pak. Terus sekarang kita bicara tentang SDM masyarakatnya. Ya. Apa-apa saja kira-kira upaya dari Dinas Perkebunan meningkatkan kualitas masyarakat petani perkebun Kabupaten Pasaman Barat Pak. Silakan. Ya, makasih. Jadi memang beberapa usaha yang sering kita lakukan, baik itu dari segi pembinaan langsung oleh penyuluhnya, juga kita memberikan pelatihan-pelatihan. Dan tidak itu saja, kita bahkan mengupayakan, karena ada program baru seperti yang kami sampaikan tadi, dari dana iuran sawit tadi, ini bisa juga digunakan dalam rangka beberapa program. Salah satunya tadi kami sebutkan adalah program peremajaan PSR itu tadi. Namun di sisi lain bagi para petani khususnya petani sawit ini terutama anaknya juga ini juga bisa nanti disekolahkan dengan memakai dana ini sendiri. Tapi tentu saja dengan catatan harus lolos daripada seleksi lingkungan. Karena ini kalau memang berasal dari dana BPDPKS mulai dari turun rumah nanti sampai pulangnya tamat ini seluruhnya didanai oleh dana BPDPKS itu sendiri. Nah ini kita apa tuh dana BPDPKS? Ya dana BPDPKS adalah semacam
badan, jadi dana yang berasal dari iuran tadi ya, yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat membentuk suatu badan layanan umum yang namanya BPD PKS. Jadi BPD PKS. Iuran ini dari masyarakat. Iuran ini adalah hasil usaha ekspor penjualan ekspor sawit kita ke luar negeri. Jadi ini yang dipotong, yang disimpan yang dilakukan oleh SPO oleh pemerintah pusat. Di Oh, bawah Kementerian setiap Keuangan. kita menjual sawit, ada tabungan kita di sana. Ya, sebetulnya bukan kita, tetapi tentu saja adalah mungkin perusahaan yang melakukan penjualan ke tingkat ekspor internasional ya. Karena ini ada iuran gitu. Dana itu yang dipakai untuk Program-program program-program yang tadi, termasuk beasiswa anaknya. Iya, bahkan di samping itu bukan itu saja. Karena beberapa program lain ini mungkin luncurannya dalam waktu dekat ini juga ada programnya, termasuk program pengembangan sarana prasarana. Nah, dalam program sarana prasarana ini kalau kami melihat ini cukup luas sekali. Bahkan di sini juga bisa dimungkinkan itu membangun pasar. Nah, tentu saja ini karena kebetulan ini prosesnya baru dalam proses sosialisasi. Pasar tradisional atau pasar komoditas? khusus? Pasar komoditas. Pasar komoditas. Nah, ini yang sangat memungkinkan, termasuk juga mungkin jalan transportasi ini juga sangat menguntungkan. Namun tentu saja kita akan pelajari lebih lanjut karena memang program ini baru dalam taraf sosialisasi, mungkin dalam 1 bulan ini paling lama. Berarti yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat itu biaya panen itu lebih tinggi berada di lansir buah sawit. Karena dia melansir kadang-kadang harganya sampai 200 per kilo. Ini bisa diatasi dengan dana ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau hal ini upaya ini tentu saja tidak. Karena memang program ini sudah terstruktur dan bukan dalam rangka penggantian biaya-biaya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bukan dalam rangka penggantian biaya lansir atau biaya operasional lainnya. Bukan penggantian, tapi membuat jalan perabat beton misalnya. Ya, ini ke depan ini sangat memungkinkan. Kalau kita melihat dari petunjuk juknis yang ada, ini sangat memungkinkan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahkan ini pelabuhan pun juga kalau kami lihat juga kan sangat memungkinkan bisa kita fasilitasi. Sudah ada yang turun sama kita, Pak? Ya, yang kami sampaikan tadi, Pak. Mungkin ini baru sifatnya 1 bulan ini baru sosialisasi dan programnya baru terbaru. Karena program yang terbaru ini juga fasilitasi terhadap kekurangan pupuk ini juga bisa diberikan bantuan terhadap petani yang telah melakukan peremajaan tetapi tidak mendapatkan dana peremajaan. Nah, ini juga nanti bisa dibantu melalui dana ini, tapi sifatnya juga berkelompok. Dana peremajaan dari pemerintah, yang ini adalah dana dari iuran, Pak ya? Nah, sebetulnya sama aja. Sama aja. Yang iuran tadi itu, yang peremajaan tadi itu, dia dananya, dana iuran ini bisa digunakan untuk beberapa program, Pak Kadis. Jadi programnya salah satu untuk PSS itu tadi. Kemudian pengembangan SDM petani, kemudian pengembangan sarana prasarana. Jadi kemudian ini banyak beberapa lagi yang disampaikan. Jadi gitu. Jadi pelatihan-pelatihan yang ada untuk masyarakat sudah kita laksanakan, Pak ya? Kita laksanakan walaupun memang kapasitasnya ini memang belum begitu. Yang jelas yang rutin adalah penyuluh di lapangan. Ya, itu pasti. Kemudian mereka diinapkan atau ditempatkan satu tempat untuk pelatihan itu belum, ya Pak ya? Ya, artinya kalau dilakukan dalam satu tempat ini juga sering. Ya. Terutama dalam rangka pengolahan produk. Ya, tentu saja pengolahan produk bukan seperti sawit, seperti kopi, serewangi itu juga sudah sering. Tapi kalau sawit tentu saja kita mengharapkan ada lahir mungkin industri rumah tangga ke depan. Sekarang kita bercerita tentang alat-alat ini, Pak. Alsintan. Apa saja yang ada, Pak? Jadi kalau kita alsintan ini artinya adalah alat dan mesin pertanian. Jadi alsintan itu tersebut ya, termasuk di situ beberapa sarana prasarana. Jadi alsintan ini mulai daripada proses pembibitan nanti sampai kepada pemasaran. Jadi itu ada alat-alat yang semacam processing. Ya, barangkali juga mungkin alat-alat dalam rangka pembibitan seperti alsintan juga mungkin kalau di sawitnya mungkin ada alat dodosnya, mungkin ada yang lainnya. Kemudian juga ada sarana prasarana lainnya seperti jalan produksi atau juga mungkin mekanisasi daripada peralatan itu sendiri seperti hand traktor, kemudian traktor mini dan beberapa produk-produk lainnya yang berkait dengan jenis komoditas tanaman lainnya seperti kopi, mungkin ada juga rumah kacanya, mungkin pengering, solar dryer cell-nya, kemudian juga itu pernah kita adakan untuk masyarakat. Pernah.
Pernah. Ini memang pernah kita akan selalu mengupayakan, karena ini kalau kita mau tergantung kepada APBD kita ini mungkin akan sulit. Kita berupaya ini bisa dilaksanakan, disentuh oleh dana-dana, baik itu melalui dana dekonsentrasi atau melalui tugas pembantuan. Nah, artinya bagi masyarakat kita dari manapun uangnya terserah, yang penting mereka dapat. Ya. Jadi memang yang penting bagi kami tentu saja usulan-usulan proposal seperti ini menjadi bahan bagi kami dalam rangka mengajukan proposal ke tingkat pusat. Ya. Dari mana kira-kira masyarakat bisa tahu apa proposal yang boleh yang prioritas diajukan, Pak? Jadi sebetulnya kami hanya menampung, bukan tahu ya. Kami mengharapkan apapun kebutuhan masyarakat, ya tolong jaga nanti disampaikan kepada pemerintah daerah, terutama oleh dinas perkebunan. Kalau memang itu komunitas perkebunan, nah nanti kami yang juga mencoba mengawal sesuai dengan menu ataupun beberapa item-item yang ada di tingkat pusat. Artinya mungkin di tingkat pusat mungkin terbuka kesempatan untuk memberikan bantuan ini. Nah artinya kalau memang proposal dari petani atau kelompok tani sudah masuk dari awal, tentu saja kita tidak akan susah-susah lagi mencarikan sosialisasi program ke lapangan, karena nanti kita akan langsung nanti meneruskan kepada dengan kunci mereka berkelompok. Kunci mereka berkelompok. Perorangan tidak bisa ada. Sekarang produk baru nih Pak. Ya. Yang sekarang tren itu ada dua bentuk, kopi dan pinang. Ya. Pinang kita bicarakan dulu Pak. Ya. Pinang ini bagaimana prospek menurut Bapak? Untuk Pasaman Barat ini cocok atau tidak, kemudian bagaimana nilai ekonominya agar bisa masyarakat ini mencoba berminat bertanam pinang. Baik, memang kalau kita lihat dari beberapa komoditas yang ada saat ini, kami melihat berdasarkan analisa pasar juga, sampai sejauh ini memang pinang ini relatif tanaman ataupun produktivitasnya yang memiliki nilai harga yang cukup stabil dibanding dengan tanaman-tanaman lain yang sangat fluktuatif. Stabilnya di angka berapa di masyarakat? Stabil, misalkan katakan saat ini misalkan harga jual pinang mungkin 11.000 atau 10.000 per kilo. Biasanya kalau turunnya itu mungkin turunnya tidak akan drastis, atau naik pun juga mungkin tidak akan terlalu tinggi. Nah sementara beberapa tanaman lain, ya ini bisa saja kadang-kadang hari ini 1.500, besok sudah menjadi 1.200 atau seminggu lagi. Sementara kalau pinang ini berdasarkan catatan bagi kita, karena kita juga mengambil sampel-sampel harga pasarnya tiap minggu, ini memang cukup relatif. Dan kemudian yang penting bagi kita tentunya pinang yang kita harapkan adalah pinang-pinang unggul, karena kadang-kadang nanti kita juga menanam pinang mungkin lama nanti akan memungut hasilnya, sementara saat ini juga sudah tersedia pinang-pinang unggul seperti pinang batara yang mungkin dalam waktu tidak lama ini juga sudah menghasilkan, dan juga hasilnya pun produksinya juga sangat tinggi sekali. Ya, artinya unggul itu ada lisensi dari pemerintah gitu Pak. Ya. Sehingga Batara sudah. Iya, artinya memang ini sudah disertifikasi oleh pemerintah. Jadi kita pun juga harus hati-hati juga dalam hal mencari bibit pinang ini. Karena banyak kasus kadang-kadang tahunya ini adalah bibit pinang unggul, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini sudah sertifikasi atau belum. Yang kita harapkan tentunya yang sudah dibeli adalah yang memiliki sertifikasi, minimal mungkin bagi penangkar yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Pinang wangi yang dari Periamannya bagaimana Pak? Apakah sudah punya sertifikasi? Ya sampai sejauh ini karena saya mendapatkan informasi langsung dari kementerian yang ada ini, pada waktu saya juga ingin mencari karena ada beberapa teman dari anggota melakukan untuk pengadaan ini, ya, kita mendapatkan informasi, Pak, yang mendapatkan informasi baru mungkin dari pinang dari kelompok ini Pak, ini orangnya, ini nomor HP-nya Pak, ya mungkin seperti itu. Dan saya tidak menjawab, mereka tidak juga mengatakan tidak ada di Sumatera Barat. Jadi saya tidak bisa menjawab seperti itu, tetapi saya mendapatkan rekomendasi mungkin seperti dari Tanjung Jabung, ini memang sudah ada program pengembangan penangkaran pinang yang unggul. Artinya masyarakat harus betul-betul selektif mencari bibit ya, agar nanti tidak terjadi tanaman itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Kopi Pak, ya. Kopi di Pasaman Barat ini bagaimana nih Pak? Kan kita sering setiap tahun kita mengadakan festival di sini. Apa memang benar kopi ini sudah begitu bagus di Pasaman Barat atau dalam rangka memancing baru kita Pak? Nah sebetulnya kalau kita berbicara tentang kopi,
Ya siapapun sekarang ini kadang-kadang kan siapapun sudah penggemar kopi, ada yang namanya mungkin penikmat kopi dan juga ada yang peminum kopi. Ini juga agak berbeda pengertiannya. Tapi secara umum kopi di daerah kita ini kita sebetulnya sudah cukup berbangga dengan adanya beberapa produksi-produksi yang kita lakukan perlombaan mungkin dalam beberapa tahun terakhir untuk tingkat Sumatera Barat, bahkan untuk seperti kopi Arabica ini memiliki tingkat yang terbaik. Dan yang menilainya bukan orang sembarang orang, tetapi adalah juri-juri kopi mungkin di setingkat internasional. Ini baru kopi-kopi yang bersifat Arabica. Belum lagi kopi kita, kopi lainnya yang kopi Robusta, kopi Talu ini yang memang dari dulu ini memang sudah sangat terkenal juga. Jadi kalau kita lihat tentu saja ini prospeknya cukup bagus. Walaupun saat ini memang kita akui jujur memang sedikit ada penurunan. Ya kita tidak tahu apa ini karena Covid ya. Atau penurunan buah. Ini minat seperti ya Pak. Minat. Ya. Ya, kami yakin ini mungkin juga mungkin ada pengurus mungkin dari Covid-nya, tapi kita tetap mengupayakan agar petani tidak terlalu apatis atau mungkin tetap melakukan pengolahan tanaman, karena ini sewaktu-waktu tanaman ini juga akan menghasilkan lebih baik lagi. Pemasaran ini gimana Pak? Nah sini kemarin juga kebetulan ada dari belum satu minggu yang lalu, mungkin masih sekitar 4 hari yang lalu, kami juga diundang, bahkan petani juga diundang dari kementerian yang difasilitasi oleh teman-teman dari provinsi untuk melakukan MOU penjualan pemasaran. Nah alhamdulillah salah satu kelompok kita dari Kajai, yang diketahui oleh saudara Hendi. Nah ini juga berhasil melakukan MOU untuk tingkat pemasaran internasional. Mudah-mudahan aja ke depan ini bisa tetap eksis sehingga berkembang sebagaimana kita harapkan. Ya karena di kopi yang kami rasakan atau yang masyarakat rasakan, setelah mereka berkopi kemudian harganya tidak terjangkau, tidak terlalu bagus untuk seorang pengolah kopi. Banyak dari rekan-rekan kita petani kopi mundur karena harga. Seperti sekarang di tingkat tengkulak harganya sekitar 19.000 untuk 1 kilo kering bagus katanya. Ini kan kalau harga ini bisa dinaikkan, itu tidak menutup kemungkinan petani kopi akan eksis. Ya. Dan kemudian di petani kopi kan sekarang kendalanya adalah rice millingnya, apa namanya tuh? Ya, penggilingnya ini kan tidak semudah seperti penggiling kopi padi kan. Nah, ini kendala besar Pak. Bagaimana Bapak memandangnya itu? Ya kembali kita sampaikan juga kalau terkait dengan harga ini memang kita ke Pasaman Barat juga masuk kopi dari luar. Dan ini tentunya menjadi semacam ancaman bagi para petani kita. Ya karena mungkin ada beberapa daerah yang lain melakukan ekspansi. Ya memang ini adalah sifatnya perdagangan, apalagi perdagangan bebas, kemanapun produk dapat masuk. Nah walaupun ini terkait dengan beberapa peralatan ini, nah ini tentu saja kita mencoba mengupayakan memfasilitasi. Tapi yang pasti memang kopi ini sedikit agak membutuhkan perawatan yang serius dan juga membutuhkan iklim yang tepat. Nah karena kadang-kadang ya katakan seperti kopi Arabica juga kita tidak bisa menanamnya di bawah daerah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Ya di atas 1000 bagus. Di atas 700 800 ini baru bisa Arabica berkembang. Sementara untuk Robusta sendiri memang kita lebih banyak mengupayakan melalui sistem, artinya pengelolaan secara tradisional. Kita belum melakukan penanaman atau pembudidayaan dengan memakai bibit-bibit yang baik ataupun yang unggul. Jadi ini memang beberapa hal yang menjadi catatan kita ke depan, sehingga mungkin ini kita bisa lakukan upaya-upaya peningkatan baik itu produktivitas maupun peningkatan daripada pendapatan petani itu sendiri. Satu lagi Pak, kita masuk yang kedua, yaitu apa kira-kira pesan Bapak, tips Bapak kepada masyarakat? Silakan Pak. Jadi ya Bapak yang kami hormati, sebetulnya kalau kita lihat daerah kita ini sangat menentukan sekali, karena kita memiliki iklim dari laut dan juga ada iklim pegunungan. Kita memang harus betul-betul selektif memilih tanaman nanti apa yang akan kita kembangkan, sehingga betul-betul bisa memberikan kontribusi ataupun pendapatan yang sangat menguntungkan bagi kita. Pilihlah nanti memang bibit-bibit yang baik, yang bersertifikat,
yang pasti, yang tahu memang asal usulnya, dan juga memiliki dalam hal langkah pemasaran juga memiliki jaringan-jaringan pemasaran, dan tentu saja kita perlu berkelompok yang baik dan melakukan semacam komunikasi yang aktif, baik itu dengan penyuluh ataupun dinas terkait. Dan kami juga kita berupaya, karena memang beberapa komoditas unggulan kita ini saat ini juga memberikan keuntungan-keuntungan yang positif, katakan itu seperti sawit yang selama ini kita sudah mencoba untuk melakukan penjualan melalui CPO. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan melalui pemakaian penggunaan biodiesel yang rata-rata minyak yang digunakan melalui minyak CPO kelapa sawit. Jadi kita jangan terlalu cepat-cepat mungkin mengambil suatu kebijakan, tapi perlu pelajaran terkait dengan beberapa produk-produk kita. Nah, kami sekali lagi berupaya, mari kita jalin komunikasi secara bersama sehingga nanti kita mengupayakan Pasaman Barat maju, karena memang kontribusi perkebunan sangat tinggi di daerah kita. Saya pikir ini Pak Kadis. Berarti masyarakat pintasnya kalau ingin berkonsultasi bisa dengan penyuluh Bapak? Ya tidak tertutup Pak. Artinya memang dengan penyuluh atau dengan kami sendiri juga tidak masalah Pak. Yang penting mungkin bisa di lapangan, bisa di kantor. Ya. Makasih Pak Kadis, kita sudah sampai di akhir. Kita sudah bercerita banyak tentang permasalahan perkebunan, unggulan kita kelapa sawit. Sekarang trennya pinang dan kopi. Peralatan serai wangi belum kita kupas, nanti lain waktu Pak. Serai wangi karena itu produk baru, menambahkan satu nilai tambah bagi masyarakat kita. Baiklah masyarakat Pasaman Barat, selesai kita hari ini berpodcast dengan Pak Kadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.